Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses manufaktur, khususnya di proses pengecoran. Dalam video ini kita akan membahas mengenai pasir. Pada awalnya untuk membuat cetakan terbuat dari pasir. Kemudian berkembang sesuai perkembangan teknologi ilmu bahan, maka berkembang pula jenis-jenis bahan cetakannya. Jadi cetakan pasir merupakan cetakan awal sekali, pertama kali ditemukannya proses pengecoran. Pasir silika atau kita kenal dengan SiO2 banyak ditemukan di seluruh penjuru Nusantara. Bahannya murah, mudah didapat, biasanya sudah mengandung lempung dan diperlukan 3-5% lempung lumpur vulkanik yang sudah lapuk atau biasa disebut tanah liat atau lumpur. Sebelum pasir digunakan sebagai media cetak, maka perlu ada pengujian pasir. Pertama adalah permeabilitas. Apa itu yang dimaksud dengan permeabilitas? Tingkat pelepasan kandungan gas dan uap dari pasir dengan pengujian melalui hembusan dari pipa dengan tekanan, serta melihat tingkat kelembaban pada pasir. Kedua, pengukuran kadar air. Dengan cara menimbang pasir sebelum dan sesudah dikeringkan dengan presentasi kadar air antara 2% sampai dengan 8%. Pengujian kadar lempung dengan cara memisahkan mencampur dengan larutan soda kaustik, kemudian dipisahkan dan ditimbang presentasi pasir dan lempung dengan sudah dipisahkan. Selanjutnya kekuatan halus kasar. Kadar air dan lempung berhubungan dengan gaya kohesi. Lalu ketahanan suhu dan ukuran dan bentuk butiran ketika teraturan bentuk mempengaruhi kekuatan ikatan. Jadi pengujian pasir ini pertama adalah pelepasan kandungan gas, permeabilitas. Pengujian ini fungsinya nanti arahnya adalah pada saat ada penuangan logam cair, maka pelepasan kandungan gasnya seperti apa. Lalu pengukuran kadar air juga, kelembaban dari sebuah cetakan juga penting. Jadi tidak boleh dia mengandung kadar air yang cukup besar. Maka di sini kekeringannya itu atau presentasi kadar air yang masih tersimpan dalam sebuah pasir pada saat dia digunakan sebagai cetakan adalah 2% sampai dengan 8%. Jadi tidak boleh terlalu basah. Nanti cetakan akan rusak kalau dia terlalu basah. Lalu kadar lempung juga harus cukup sehingga si cetakan itu bisa menjadi padat. Kehalusan kasaran dari pasir juga jadi penting karena nanti akan pengaruh juga kepada produk. Lalu ketahanan suhu juga penting. Kalau tidak tahan suhu maka bisa jadi pecah nanti cetakannya. Dan ukuran butiran juga itu yang penting sehingga ketika dia dituangkan ke dalam cetakan menjadi sebuah cetakan itu bentuknya bisa solid dan ikatannya menjadi kuat. Proses pencetakan. Proses pencetakan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain satu, cetakan pasir basah. Cetakan dibuat dari pasir basah dengan urutan proses pembuatan seperti gambar. Belahan bahan pola diletakkan di atas papan cetakan, kemudian diisi pasir sehingga rongga terbentuk seperti pola yang diinginkan. Kemudian siap untuk diisi logam cair. Kedua, cetakan kulit kering. Pasir di sekitar pola diolesi, disemprot dengan cairan yang jika dipanaskan akan mengeras sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya lapisan ini terdiri dari minyak cat, sagu, kemudian dikeringkan dengan hembusan udara panas sehingga mengering dan kemudian siap untuk digunakan. Ketiga, cetakan lempung. Untuk benda cor yang besar biasanya digunakan cetakan lempung karena cetakan biasanya dari batu bata atau besi yang dilapis dengan lempung kemudian dihaluskan permukaannya. Kemudian ditunggu sampai kering dengan waktu yang lama. Cetakan furan. Pasir kering yang dicampur dengan asam fosfor dengan mengaduk dan sekaligus membentuk pola yang diinginkan, kemudian ditunggu hingga 1 atau 2 jam sehingga mengeras dan siap untuk digunakan. Biasanya cetakan ini akan sekali pakai. Cetakan CO2. Pasir yang bersih dicampur dengan natrium silika dan campuran dipadatkan, kemudian dialirkan gas CO2 dan campuran tanah.
kemudian mengeras siap untuk digunakan. Biasanya digunakan untuk permukaan yang halus dan bentuk yang agak rumit. Cetakan khusus proses yang terpilih untuk pengecoran logam tertentu tergantung pada jumlah benda cor yang akan dibuat. Secara umum, logam dapat dicor dengan menggunakan cetakan pasir, tetapi cor yang terbuat dari pasir akan cenderung hanya sekali pakai dan mudah rusak, sehingga perlu dibuatkan cetakan yang permanen dan dapat digunakan sekali-kali dan disebut dengan pengecoran khusus. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.